Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran PAI, yaitu tentang anak soleh. Dalam materi PKD ini ada dua hal yang akan Bapak sampaikan. Pertama, yaitu sikap anak soleh yang pertama itu jujur. Perbuatan jujur yang kemungkinan besar akan disayang oleh Allah. Dan yang kedua adalah amanah. Nanti ada beberapa sifat anak soleh selain dua hal tadi. Hanya saja hari ini Bapak akan menyampaikan dua saja, untuk berikutnya nanti di pertemuan yang kedua insya Allah. Kita mulai sebelumnya pelajaran hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat anak soleh yang harus dimiliki oleh kita semua. Sebentar ya, soleh berarti itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi gini, kalau dalam pelajaran Islam atau dalam agama Islam, baik itu tertera dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, hadis Nabi, biasanya hanya mencantumkan sifat laki-laki. Tapi maknanya itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ketika di bab ini diterangkan aku anak soleh, berarti itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Baik, sifat pertama yaitu jujur. Jujur artinya bisa disebut dengan menyampaikan kata-kata, informasi ataupun hal apapun yang sebenarnya. Dalam hadis Nabi dikatakan kulil haqqu walau kana muron. Katakanlah yang hak, yang benar walaupun itu pahit rasanya. Dalam pelajaran PAI kita akan menemukan sebuah kisah percakapan antara dua orang manusia. Satu sebagai seorang ibu, yang kedua sebagai seorang putri atau anak si ibu tadi. Dalam cerita itu kalian akan menemukan betapa si anak itu, secara singkat Bapak ceritakan, si anak itu menolak permintaan ibunya untuk mencampur susu perahan dari kambing yang mereka pelihara yang biasanya menghasilkan susu banyak, kemudian pada hari itu menghasilkan susunya sedikit. Si ibu memberikan saran, bagaimana kalau air susu ini kita campur dengan air? Toh nggak ada yang tahu, sahur si ibu. Tapi si anak dengan hormat dan bijaksana serta dengan pengucapan atau kata-kata yang baik kepada ibunya, ia menyampaikan tidak boleh ibu, karena ia berpendapat, ia berpikir bahwasanya meskipun tidak ada yang tahu, hanya kita berdua yang tahu, tapi ingat sungguhnya Allah maha tahu. Itu ada hal yang luar biasa yang harus kalian tentunya lakukan juga. Kalian harus berani mengatakan yang benar kepada mama, kepada ayah, ataupun kepada siapapun. Jadi si anak itu kemudian menyampaikan pada ibunya dari cerita dan pemaparan Bapak yang tadi ya. Ketika menyampaikan hal yang baik kepada ibu, kepada ayah, atau kepada siapapun, kita sampaikan dengan sikap yang baik, sopan, santun, dan ramah. Artinya jangan sampai kita menyampaikan hal yang baik tapi dengan cara atau ekspresi yang menakutkan atau menyeramkan, membuat orang, sehingga harusnya itu adalah kabar yang baik terasa tidak baik. Harusnya orang lain mau melakukan amanah kita atau ide kita atau saran kita, karena kita menyampaikan dengan tidak baik, dia jadi tidak suka dengan kita. Itu adalah sifat yang pertama. Yang kedua, sifat anak soleh yang kedua yang harus dimiliki oleh kita semua, termasuk Bapak juga termasuk anak yang soleh, insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu berarti menyampaikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Itu termasuk sifat Nabi. Sifat Nabi itu amanah. Jadi Nabi itu selalu menyampaikan apa-apa yang memang itu harus disampaikan kepada orang lain. Misal kamu dapat amanah dari orang tua, nah ini uang jajan kamu 10.000 dan ini buat bayar SPP. Nanti titip ke Pak Novan misalnya sebagai wali kelas kamu, atau Bu Aisyah sebagai wali kelas kamu, atau siapa misalkan langsung ke Bu Dwi DTU. Maka yang namanya amanah itu harus kalian sampaikan dengan benar. Jangan sampai kamu uang jajan 10.000, SPP 300.000, kamu kebalik. SPP 10.000, uang jajan 300.000. Berarti kamu tidak amanah. Orang amanah yaitu menyampaikan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan yang dipesankan atau yang diamanahkan. Karena kenapa? Karena setiap orang yang selalu jujur dan amanah dalam menjalankan sifat baik tersebut, ia akan mudah dipercaya oleh orang lain. Dan tentu kebalikannya, satu kali kita tidak jujur, ketahuan oleh orang lain, atau satu kali kita jujur, ketahuan juga oleh orang lain, maka biasanya orang tersebut yang tadinya menitipkan pesan atau amanah kepada kita, ia akan langsung tidak percaya. Bukan hanya hari itu, untuk hari berikutnya dia akan tidak percaya. Hari pertama mungkin dia akan sedikit meragukan kita.
hari kedua dia akan semakin tidak ragu, dan hari ketiga semakin ragu, dan hari berikutnya ia akan hilang kepercayaan kepada kita. Dan itu berbahayanya. Ketika sudah tidak ada lagi yang percaya sama kita, apalagi kalau orang tua nih nggak percaya sama kita, maka rusaklah hidup kita. Bayangkan sama kamu jika orang tua, ayah dan mama kamu sudah tidak percaya sama kamu, sama kita semua. Wah, itu repot sekali. Kamu sudah janji sama mama, mama, ayah, aku mau main ke rumah teman aku, nanti asar aku pulang, aku sholat asar di masjid, langsung pulang. Ternyata pas ayah ke masjid, kamu belum ada. Sudah jam 5 sore, kamu belum pulang. Pas azan maghrib, kamu pulang. Mama dan ayah kalau harus menegur kamu ataupun harus marah ke kamu, itu hal yang wajar. Artinya apa? Artinya mama dan ayah ingin membuang sifat buruk kamu, kebiasaan buruk kamu yang tidak amanah, tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak jujur dengan perjanjian. Itu sifat buruknya hilang dan kamu kembali menjadi anak yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih banyak anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikannya Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.